futsal tingkat SD. SD juga kemarin ada juga ikut bersaing. 40 itu, Pak. Se-Bogor Barat. Ini dapat hadiahnya apa nih? Sama di Dewantara juga. teman Dewantara itu. Enggak, yang kemarin aja. Yang kemarin mana yang kemarin? Itu ya. Ya. Udah itu yang kemarin ya? Ya. Oh. Terus dapatnya apa? Ini yang terbaru Pak, yang DPRD. Oh, ini DPRD ini dapatnya. Ya. Iya. Ini piagam-piagam. Ini se-Bogor Barat nih. Dapat Iya. segini. Ya. Yang DPRD. Yang DPRD. Ya. Kalau gitu saya tambahin lagi 1 juta. Mantap, Bapak. Jadi anak-anak semua, terutama pelatih ya, bermain futsal itu nggak gampang. Kenapa saya bilang nggak gampang? Karena dia harus ada keterampilan, setiap individu ini harus punya keterampilan juga. Bagaimana caranya mengolah bola, kapan waktunya dia mengambil shoot dari arah jauh. Kondisi fisik juga harus bagus. Selain itu strategi juga harus mapan. Kita punya Sintayong sekarang udah dipulangin, diganti lagi pemain baru. Udah diganti. Jadi kalau pelatih kita siapa namanya? Muhammad Fajar. Muhammad Fajar harus tahu dan harus bisa mengikuti arahan pelatih karena itu bagian dari strategi untuk bisa menang. Jadi main futsal itu bukan hanya bisa fisiknya bagus, tetapi juga harus skill individu dan yang paling penting strateginya itu. Keterampilan teknis dari anak-anak itu harus ada. Dan saya apresiasi betul semangat ini juga dari Ibu Camat yang mendukung dan guru-guru semuanya sudah mendukung kegiatan ini. Mungkin saya berpesan nanti setelah ini tingkatkan lagi, ada kemungkinan kita akan se-Kabupaten Bogor ya. Nanti akan menjadi perwakilan dari Bogor Barat. Tolong dari pelatih nanti bagaimana dilatih dari setiap pemain yang kemarin yang bagus, bagaimana caranya menggiring, bagaimana caranya mengoper, bagaimana caranya menembak. Nah ini perlu nih supaya nanti semua setiap peserta kita yang akan kita kirim tingkat Kabupaten Bogor. Oh ini kan Bogor Barat ya? Tingkat Kabupaten Bogor itu nanti menguasai lapangan. Anak-anak kemarin capek gak main bola? Hah? Karena lapangannya kecil. Dan kita berupaya untuk mengejar. Jadi permainan lebih cepat, lebih dinamis. Itu kalau dilaksanakan oleh orang-orang yang setua saya, bisa pingsan itu. Karena lari sana, lari sini. Itu. Jadi keterampilan teknis itu juga penting. Oh ya, banyak yang tidak juara. Kenapa nggak juara? Karena dia tidak bermain dengan cara strategi. Gitu. Kalau strateginya buruk juga akan membuat setiap person yang ada itu jadi nggak efektif. Pelatih juga akhirnya nanti akan down. Ketika dia down, ngelihat kondisi fisik dari semua siswanya itu udah mulai tidak ada tenaga lagi untuk bisa diarahkan, akhirnya kita kalah secara mental. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Camat bahwa prestasi ini adalah prestasi yang sangat sangat membanggakan saya dan membanggakan semua kalangan madrasah khususnya yang ada di Bogor Barat. Walaupun mereka nggak menang, tapi kalian sudah bisa mewakili madrasah dan menang. Dan juga nanti mungkin dari para guru juga memperkaya dari pelatih kita bagaimana taktik berikutnya. Untuk memahami taktik strategi itu kan juga perlu belajar. Sekarang banyak tuh bisa nonton melalui YouTube, bisa. Jadi strategi itu ditangkap mana yang penting, mana yang tidak penting, dan bagaimana menguasai dari setiap peserta didik kita yang dia pandai bertahan, yang dia pandai mengetahui bagaimana melakukan transisi ketika berada di tengah atau di belakang kita kurang, atau mungkin semuanya lebih senang ke depan. Ketika semuanya lebih senang menyerang, maka di belakang pertahanan kita kan kurang. Jadi kerja sama tim itu intinya. Oke, kerja sama tim. Jadi nggak bisa kita kerja sendiri. Kita harus kerja sama tim.
Kalau kerjasama tim itu menjadi kunci dari menjalankan taktik yang sudah disampaikan oleh pelatih kita, maka akan efektif. Perlu nggak kita di lapangan ada yang nyorakin? Perlu. Itu juga perlu. Faktor kemenangan mungkin kemarin juga karena memang supporter kita banyak. Dapat Nah, itulah. hadiah juga sepertinya, Pak. Betul. Itu bisa meningkatkan mentalitas juga. Ketika kita perlu ada orang yang menguatkan dari setiap pemain, jadi mentalnya semakin tinggi, mereka akan fokus untuk ngegolin. Kalau fokus tinggi, pengambilan keputusannya juga tepat, ini kemudian akhirnya kita bisa menjadi juara. Ini juga ada bagian best player. Ini ada bagian top scorer. Berarti kan sini semua udah di kita semua nih. Udah kumpul di sini semua. Karena di dalam setiap permainan itu ada man of the match. Nah, kemudian ada clean. Apa tuh? Clean sheet. Clean sheet. Clean sheet itu kiper. Kiper yang dengan pengalamannya dia bisa mengambil bola dengan cepat. Jadi saya sekali lagi berbicara mengenai futsal ini memang tidak mudah dan kalian semua sudah menjadi orang-orang yang bisa membanggakan. Pesan saya, kalau kita sudah paham secara keseluruhan bahwa kemenangan kita ini bukan kemenangan dari orang per orang tetapi adalah kemenangan tim, maka saya ingin kalian tetap mengadakan latihan secara konsisten. Nanti diatur lagi waktunya. Kemudian keterampilannya nanti ditambah, skill dari individu maupun dari pelatih juga perlu ditambah. Dan yang paling penting di antara itu semua, Ibu Camat dan seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan mendukung kegiatan ini. Siap. Oke? Tetap semangat. Besok kita akan menjadi juara di tingkat kabupaten. Amin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min 1 Bogor. Berani bisa.